Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Layinatul Aulia Maharani dari kelas Filsafat Islam A3 akan menjelaskan mengenai seorang filsuf Islam bernama Muhammad Arkum. Di sini saya akan membahas mengenai pertama, yakni biografi dari Muhammad Arkum, kedua karya-karya Muhammad Arkum, dan ketiga pemikiran Muhammad Arkum. Memasuki bagian yang pertama, yakni biografi Muhammad Arkum. Muhammad Arkum sendiri lahir pada tanggal 1 Februari 1928 di Taurit Mimoun, Kabilia, Aljazair. Kabilia sendiri merupakan suatu daerah pegunungan berpenduduk Berber. Pegunungan ini terletak di sebelah timur Algier. Berber sendiri adalah penduduk yang terbesar di Afrika Utara. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa non-Arab atau Ajamiyah. Pada saat itu, setelah Aljazair ditaklukkan oleh Arab pada masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah pada masa dinasti Umayyah, banyak penduduk yang memeluk Islam. Selain itu, mereka juga banyak mengikuti berbagai pembebasan Islam, salah satunya pembebasan Spanyol bersama dengan Tariq bin Ziyad. Orang tua dari Muhammad Arkun adalah seorang pedagang rempah-rempah dan juga seorang tokoh masyarakat di daerahnya. Walaupun orang tuanya masih menggunakan bahasa asli atau bahasa Kabilia, Muhammad Arkun sendiri sudah menguasai dengan baik bahasa Arab. Bahasa Arab ini sendiri ia sudah pelajari sejak ia masih muda. Muhammad Arkun sejak kecil sudah bergaul dengan ketiga bahasa dalam kehidupannya, yakni bahasa Kabiliah dalam kehidupan sehari-harinya, bahasa Perancis di sekolah dan urusan administrasi, dan bahasa Arab ia pelajari ketika ia masuk ke sekolah menengah di Oran. Muhammad Arkun memulai pendidikannya di Kabilia, desa asal, dan kemudian melanjutkan pendidikan ke kota pelabuhan Oran. Kemudian ia juga melanjutkan pendidikan mengenai bahasa dan sastra Arab di Universitas Algier. Pada saat itu, di universitas ia juga mengajar bahasa Arab di sebuah sekolah menengah atas di Al-Harj di ibu kota Aljazair. Muhammad Arkun juga pernah belajar di Universitas Sorbonne untuk melanjutkan studi bahasa dan sastra Arabnya. Dan pada saat itu telah terjadi perang kemerdekaan antara Aljazair dari Perancis. Saat itu ia juga sempat bekerja sebagai agrari bahasa dan kesusastraan Arab di Paris. Juga ia mengajar di SMA di Strasbourg dan juga memberikan kuliah di Universitas Strasbourg. Dan dari Universitas Sorbonne inilah Muhammad Arkun mendapatkan gelar doktor sastra pada tahun 1669. Disertasinya pada saat itu membahas mengenai humanisme dalam pemikiran etika Ibnu Miskawayh, seorang pemikir abad ke-10 Masehi. Yang kedua, yakni memasuki pembahasan kedua tentang karya-karya dari Muhammad Arkun. Karya-karya Muhammad Arkun mayoritas berbahasa Prancis dan kemudian tersebar dalam bentuk karya terjemah ke dalam berbagai bahasa di dunia. Beberapa karya terjemah yaitu dalam bahasa Arab antara lain Al-Fikr Al-Islami, Qiraah Ilmiyah, dan Al-Fikr Al-Islami, Nahwa Ijtihad, Al-Islam Al-Salah wa Mumarosah. Dan dalam bahasa Inggris contohnya Rethinking Islam, Common Question, Uncommon Answer, Arab Tag. Dan dalam bahasa Indonesia sendiri misalnya yaitu Nalar Islam dan Nalar Modern, Berbagai Tantangan dan Jalan Baru, Islam Kemarin dan Esok, Berbagi Pembacaan Al-Quran, dan Rethinking Islam. Apabila dicermati, maaf ada kesalahan. Apabila dicermati, karya
Muhammad Arkoun banyak dipengaruhi oleh ilmuwan-ilmuwan Perancis seperti Paul Ricoeur, Michel Foucault, Jacques Derrida, Ronald Barthes, dan Pierre Bourdieu, juga oleh ahli bahasa Swiss bernama Ferdinand de Saussure, antropolog Inggris bernama Jacques Godin, ahli sastra Kanada Northrop Frye, dan lain sebagainya. Yang kedua, yakni pengaruh-pengaruh tersebut tampak dari karyanya tentang myth dan imaginary sosial dari Ricoeur, Episteme, Discourse, dan Arkeologi dari Foucault, Signifikan dan Signify dari de Saussure dan Derrida, Dekonstruksi, Unthinkable, dan Thinkable dari Derrida, dan lain sebagainya. Memasuki pembahasan yang ketiga, yakni pembahasan tentang pemikiran dari Muhammad Arkoun. Latar belakang pemikiran Muhammad Arkoun ini terjadi karena adanya pembagian-pembagian di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Pembagian tersebut banyak bersentuhan dengan persoalan-persoalan partikular dengan universal, marginal, dengan sentral. Problem-problem tersebut tampak tercermin dengan adanya pembagian-pembagian dunia secara berhadapan-hadapan, seperti Sunni dengan Syiah, kaum mistik dengan kaum tradisional, kaum Muslim dengan non-Muslim, Berber atau non-Arab dengan Arab, Afrika Utara dengan Eropa, dan sebagainya. Karena itulah, dunia menurut Muhammad Arkoun yaitu dunia yang tidak berpusat. Maksudnya tidak ada yang dapat disebut pinggiran dan pusat, tidak ada kelompok yang mendominasi, tidak ada kelompok yang terpinggirkan, dan tidak ada kelompok yang superior, dan tidak ada kelompok yang inferior dalam menghasilkan sebuah kebenaran. Sebenarnya munculnya pembagian-pembagian ini sendiri dilatar belakangi oleh sejarah antara dunia Islam dan Barat. Ciri-ciri dari pemikiran Muhammad Arkoun ini adalah pada penggabungan antara dunia Barat dan dunia Islam pada suatu garis dalam angannya untuk membentuk kombinasi yang khusus dari berbagai jalan pemikirannya. Di dalam pemikiran Muhammad Arkoun terdapat metodologi pemikiran. Metodologi yang digunakan dalam pemikiran Muhammad Arkoun mengenai kajian agama adalah yakni historisme atau krisis historisme dengan menggunakan pendekatan linguistik, semiotik, dan sosiologis antropologis. Di dalam pemikiran Muhammad Arkoun sendiri terdapat 6 garis pemikiran atau dikenal dengan Six Heuristic Lines of Thinking. Ini digunakan untuk merekapitulasi ilmu pengetahuan Islam dan mengkonfrontasikan dengan ilmu pengetahuan kontemporer. 6 pemikiran tersebut adalah: 1. Dalam masyarakat, manusia menggunakan berbagai cara untuk berubah-ubah yang dialih bentukkan menjadi sebuah tanda, di mana sistem tanda ini ditampilkan melalui bahasa. Kedua, semua hasil semiotik manusia dalam proses penampakan sejarah dan budaya merupakan sasaran dari perubahan sosial. Muhammad Arkoun menyebutnya dengan historicity. Sebagai artikulasi makna bagi sosial dan budaya, teks Al-Quran juga merupakan sasaran historicity. Yang ketiga, terdapat tingkatan dan bentuk nalar yang berinteraksi dengan angan-angan sebagai ditunjukkan dalam ketenangan antara logos atau kalam yang diperdebat dengan mitos atau kalam yang tidak dapat dipertanyakan, simbol dengan konsep, metafora dengan realitas, makna zahir dan makna batin pada sejarah Islam.
Pemikiran tersebut merupakan pendekatan mistis dalam metodologi analisis antropologia. Yang keempat, diskurs sebagai artikulasi ideologi tentang realitas sebagaimana yang dipersiapkan dan digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berkompetisi datang mendahului iman yang diekspresikan, ditemukan dan diaktualisasikan di dalam dan melalui diskurs. Yang kelima, adanya krisis legitimasi di mana sistem legitimasi tradisional yang dikemukakan oleh ilmu usul al-din dan usul al-fiqh sudah tidak memiliki relevansi historis lagi. Belum ada suatu sistem legitimasi baru yang dibangun dengan suara bulat di kalangan umat. Yang keenam, pencarian terhadap makna tertinggi tergantung kepada pertanyaan mendasar mengenai relevansi dan eksistensi sebuah makna tertinggi. Terdapat di sini saya akan menjelaskan dua pemikiran Muhammad Arkun. Yang pertama yakni wahyu dan teks Al-Quran, kedua pembacaan Al-Quran. Pertama, wahyu dan teks Al-Quran. Muhammad Arkun sendiri membagi menjadi tiga mengenai rekaan wahyu Tuhan. Yang pertama, yakni wahyu sebagai firman Allah yang transenden, tidak terbatas dan tidak diketahui oleh manusia. Yang kedua, wahyu yang diturunkan dalam bentuk pengujaran lisan dan realitas sejarah yang disebut dengan diskurs religius dan berfragmen dalam bentuk kitab Bilal. Kitab Bilal ini Taurat dan Zabur, Injil dan Al-Quran. Ketiga, ialah wahyu yang direkam di dalam catatan yang ternyata menghilangkan banyak hal, terutama situasi pembacaan. Sementara asbab al-nuzul ternyata belum dapat mengembalikan hal-hal yang hilang ketika suatu pembicaraan direkam kepada tulisan. Kemudian tentang pembacaan Al-Quran, Muhammad Arkun mengatakan ada tiga macam cara pembacaan Al-Quran. Pertama yaitu secara liturgis, yaitu memperlakukan teks secara ritual yang dilakukan pada saat salat dan doa tertentu. Pembacaan liturgis ini bertujuan untuk merekapitulasikan saat awal ketika Nabi mengujarkan untuk pertama kali, agar didapatkan kembali keadaan ujaran atau situation discord dari ujaran satu. Melalui cara ini, manusia melakukan komunikasi rohani baik secara horizontal maupun vertikal, dari sekaligus melakukan pembatinan terhadap kandungan wahyu. Yang kedua, yakni pembacaan secara eksegesis yang berfokus utama pada ujaran dua. Maksudnya yaitu ujaran yang termaktub di dalam mushaf seperti yang dilakukan oleh Fahr al-Din al-Razi. Yang ketiga, yakni cara baca yang dikenalkan oleh Arkun, yaitu dengan cara memanfaatkan temuan-temuan metodologis yang disumbangkan oleh ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu bahasa. Menurut Muhammad Arkun, ketiga cara bahasa tersebut tidak saling menyisihkan satu sama lain dan bahkan saling memberikan sumbangan untuk memahami teks-teks ilahi yang tidak akan pernah tuntas dikupas oleh manusia. Dalam hal makna dari Al-Quran, hal yang paling pertama dijauhi oleh Arkun adalah pretensi untuk menetapkan makna sebenarnya dari Al-Quran, sebab ia tidak ingin membakukan makna Al-Quran dengan cara tertentu, kecuali menghadirkan
aneka ragam makna. Untuk itu aneka ragam makna. Untuk itu pembacaan mencakup 3 cara momen, 3 saat atau momen. Yang pertama yakni saat linguistik, maksudnya yang memungkinkan kita untuk menemukan keteraturan dasar di bawah keteraturan yang tampak. Kedua yakni saat antropologi, maksudnya mengenai dalam Al-Quran bahasanya yang bersusun mitis. Dan yang ketiga yakni saat historis, yang di dalamnya akan ditetapkan jangkauan dan batas-batas tafsir logika, leksikografis, dan tafsir imajinatif yang sampai hari ini dicoba oleh kaum muslim. Itu tadi sedikit presentasi saya mengenai Muhammad Arkum. Di sini saya Layinatul Alia Maharani meminta maaf apabila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.